kau jadikan aktivitas Anda sebagai ibadah, seakan-akan kau merasa disaksikan oleh Allah. Walaupun Anda tak mampu melihatnya, maka rasakanlah Allah mengawasi Anda. Nah, tapi tidak setiap orang baik itu, mengerjakan kebaikannya dengan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang mengerjakan sesuatu karena Allah, maka dia akan sunyi dari kekecewaan dalam dirinya. Ni'mal 'abdu Abdullah. Hamba yang baik itu adalah Abdullah. Sepanjang ia bisa menunaikan salat malam, mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam Al-Quran, orang-orang Abdullah yang baik dikumpulkan dalam kalimat saleh. Baik itu punya 5 di Quran nama pada umumnya. Satu Tayyib, Quran surah kedua ayat 168, paling kanan sebelah bawah. Itu biasanya baik dalam hal fisik. Ya ayyuhan nasu, ya ayyuhan nasu, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Hei manusia, silahkan cari makan, ya, cari aktivitas dengan cara yang halal. Dari yang halal itu cari yang baik-baik untuk dikonsumsi. Jadi kalau antum cari makan, jangan sekedar ingin, tapi cari yang membuat tubuh kita jadi lebih baik, sehat, kuat, sehingga beribadah kepada Allah dalam urusan dunia akhirat itu lebih maksimal. Jadi kalau antum tanya pada orang Arab kaifa halak, dijawab alhamdulillah ana tayyib. Itu artinya fisiknya sehat, tidak ada masalah. Tapi kadang-kadang ada orang yang fisiknya sehat tapi pikirannya bermasalah. Kan ada Bang Tayyib, 2 kali puasa, 2 kali lebaran nggak pulang-pulang dia, padahal sehat, kan? Keduanya maka diisi dengan pikiran yang jernih, baik, sifat disebut dengan khair. Khair. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110, paling kiri sebelah atas. Kuntum khaira ummah, kalian umat terbaik. Umat terbaik, ya, ukhrijat linnas, yang pernah dilahirkan untuk manusia. Di antara makna kata khair salah satunya adalah kebaikan yang lahir dari sifat-sifat yang mulia. Jadi kalau ada orang non-muslim jujur, kita harus lebih jujur dibandingkan itu. Makanya muncul ayat-ayat di Quran mengarahkan kita pada kejujuran. Kadang ada orang lain rendah hati, kita harus lebih tawadhu daripada itu. Karena ada ayat di Quran kemudian mengajak kita untuk tawadhu. Kalau ada orang sabar, kita harus lebih sabar daripada itu. Dan ada ayat di Quran mengajak kita pada kesabaran. Teman-teman sekalian, kalau sifat ini dipraktekkan dalam kehidupan, ayo jujur, dipraktekkan jujur oleh kita, maka berubah kalimat khair jadi ma'ruf namanya. Makanya khair sering digandeng dengan ma'ruf dalam Al-Quran. Surah ketiga ayat 104, paling kanan di pertengahan. Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Hendaklah ada sebagian dari kalian, satu golongan, satu komunitas yang mengajak pada kebaikan. Lihat teman-teman, kalau ngajak khair, tapi kalau perintah ma'ruf. Perhatikan sigah Qurannya. Yad'una ilal khair, ngajak pada yang baik. Tapi ketika perintahkan orang lain, berubah jadi sikap ma'ruf. Seakan Quran ingin menyampaikan pesan, kalau antum ingin perintahkan orang berbuat baik, antum kerjakan dulu. Kalau ngajak-ngajak pada kebaikan, itu normatif. Orang yang kurang baik pun bisa ngajak pada yang baik. Antum ketemu preman di jalan misalnya, ketika antum jalan tidak hati-hati, kata preman, hati-hati, bisa kena serempet motor nanti. Jadi ketika seorang dipandang tidak baik pun dia bisa ngajak pada yang baik. Tapi ketika perintahkan orang pada yang baik, kata Quran, Anda kerjakan dulu kebaikan itu, maka kebaikan yang dikerjakan akan mudah diterima oleh orang lain untuk mengikutinya. Ayah yang ngajak anaknya ke masjid, tapi ayahnya nggak pernah ke masjid, sulit bagi anak untuk menerima ajakan ayahnya. Nah, sudah adzan, ayo ke masjid. Lah papa aja belum siap-siap. Tapi ibu yang minta anaknya supaya tidak boros dalam menggunakan air, jangan boros. Tapi saat bersamaan, ibunya membiarkan keran air yang sedang cuci piring itu mengalir dengan derasnya. Tidak akan efektif. Nah, tapi tidak setiap orang baik itu, mengerjakan kebaikannya dengan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan non-muslim pun ada yang berbuat baik. Ada non-muslim yang bantu orang lain. Ada yang muslim, non-muslim memberikan bantuan kebaikan. Banjir ditolong, kebakaran dipadamkan, dan sebagainya. Standar. Ada yang keempat. Ini yang membedakan iman kita dengan kepercayaan yang lain. Ketika seorang muslim mengerjakan kebaikan dalam bentuk ma'ruf, maka semuanya kata Al-Quran, kerjakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillah. Di kebaikannya bukan karena orang lain, tapi karena Allah yang memerintahkan itu. Ketika Anda bisa mengerjakan itu, maka kalimatnya berubah dari ma'ruf jadi ihsan namanya. Ihsan. Quran surah 17 ayat ke-23. Dalam hal berbuat baik pada orang tua pun ihsan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana.
paling kiri pertengahan. Quran surah ke-46 Al-Ahqaf, ayat ke-15, ihsan. Apa itu ihsan? Hadis riwayat Muslim, jilid yang pertama, nomor hadis yang ke-8, paling kiri sebelah atas. An Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadisnya dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridai kepadanya. Cukup panjang, dikenal dengan hadis Jibril. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah, ittala 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi, shadidu sawadi sya'ri, la yura 'alaihi atharu satari, wa la ya'rifu minna ahadun. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فقال عمر عجبنا يسأله فيصدقه. فقال وما الإحسان أخبرني عن الإيمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله واليوم الآخر. Perhatikan, an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadari khairihi wa syarrihi. Faqala sadaqta. Faqala akhbirni 'anil ihsan. Ihsan. Perhatikan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau jadikan semua aktivitas sebagai ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Makannya ibadah, minumnya ibadah, bahkan tidurnya ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Semua jenis segala hal yang dikerjakan ingat Allah disebut dengan zikir. Karena itu segala zikir, aktivitas tertingginya mengingatkan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Pasca salat Anda zikir. Quran surah keempat ayat 103, paling kanan pertengahan. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Antum ucapkan astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadis Muslim nomor hadis 591. Zikir. Antum teman-teman baca Al-Quran, zikir. Karena Quran disebut zikir oleh Quran. Quran surah ke-15, ayat yang ke-9. Paling kanan pertengahan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau antum sedang baca Al-Quran, antum sedang zikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Penghafal Quran, zikir. Dan zikirnya 4 kali lebih mulia, kata Al-Quran, dibandingkan dengan orang yang sekedar baca. Isyaratnya bisa ditemukan 4 kali di Quran surah ke-54, ayat 17, ayat ke-22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat. Ketika antum mengingat menghafal Quran, aktivitas yang disebut sebagai zikir. Berdoa disebut sebagai zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Silakan bermohon, berdoa, zikir dengan penuh kelembutan. Sebut nama Rabbu dalam jiwamu dengan penuh harapan dan ketawaduan. Zikir. Teman-teman, antum dari mana dapatnya semua gabungan ini disebut dengan zikir? Salat, zikir. Karena salat menggabungkan kalimat thayyibah. Salat membaca Al-Quran, salat menghafal Al-Quran, salat berdoa. Karena itulah Nabi Musa ketika disebut oleh Allah untuk menunaikan salat, maka kalimatnya menggunakan zikir. Quran surah ke-20 Thaha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Saya Allah, tidak Tuhan yang layak disembah kecuali saya. Sembah saya. Bagaimana menyembahnya ya Rabb? Tunaikan salat. Sembah saya, tunaikan salat dengan sempurna sebagai zikir kepadaku. Nah, aktivitas dari salat itu bukan saat salatnya sekedar kita zikir pada Allah. Ternyata fungsi salat setelah selesai, maka latihan zikir dalam salat dibawa dalam aktivitas kita. Kerjakan. Jadi orang selesai salat itu ingat Allah. Jalannya karena Allah, makannya karena Allah, minumnya karena Allah. Maka turunlah Quran surah ketiga ayat 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi kalau antum makan ingat Allah, minum ingat Allah, kerja ingat Allah, bahkan tidur ingat Allah, maka aktivitas antum sedang ingat kepada Allah disebut sifatnya dalam bahasa Quran dan hadis dengan ihsan. Ihsan. Kau jadikan aktivitas Anda sebagai ibadah, seakan-akan kau merasa disaksikan oleh Allah. Walaupun Anda tak mampu melihatnya, maka rasakanlah Allah mengawasi Anda. Maka teman-teman sekalian, saya mau tanya pada antum. Maaf ya, kalau antum kedatangan tamu, antum kan bikin minuman ya, bikin makanan. Kenapa antum bikin minuman?
Halo. Ini kedatangan saya kedua ke sini. Saya dulu pernah datang, nulis sendiri, ngapus sendiri, nerangkan juga sendiri. Alhamdulillah. Baik. Tapi bikin perjanjian yang kedua ini. Kalau tidak tahu, cukup katakan wallahu a'lam. Nampak ya? Malaikat ditanya, maka dijawab di Al-Baqarah ayat yang ke-32, paling kiri sebelah atas. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Rabb, kami enggak tahu kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wallahu a'lam. Sahabat ditanya, mereka tidak tahu, mereka katakan Allah wa rasuluhu a'lam. Antum masyaallah. Malaikat bukan, sahabat bukan. Jadi katakan apa? Wallahu a'lam. Masyaallah. Kalau tamu datang ke tempat antum, antum bikin minuman dan bikin makanan. Kenapa? Allahu a'lam. Masyaallah. Di teman antum datang, tanya dia, tumben bikin minuman? Wallahu a'lam. Masyaallah, luar biasa. Kan la ikhwati, bukan menghargai. Kalau menghargai, nggak ada beda antara antum dengan yang belum beriman. Toh antum datang ke tempat antum yang belum beriman pun antum disuguhi makanan. Dia datang ke tempat antum disuguhi makanan. Kalau sama-sama menghargai, di mana perbedaan iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan kalimatnya. Nabi SAW menyampaikan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Jadi sesungguhnya memuliakan tamu itu bukan tamunya datang, tapi karena Allah perintahkan untuk memuliakannya. Di orang-orang ihsan ketika mengerjakan apapun, dia tak peduli. Mau datang, mau tidak, yang penting Allah perintahkan. Mau datang, alhamdulillah, silahkan. Jadi orang-orang yang mengerjakan sesuatu karena Allah, maka dia akan sunyi dari kekecewaan dalam dirinya. Antum sudah bikin makanan, durian sudah ada, jus alpukat sudah muncul, kurma sampai datangkan ajwa. Tiba-tiba temannya telepon, "Afwan akhi, saya nggak jadi datang." Ya, duriannya dikemanain nih? Masya Allah. Tapi kalau antum lakukan karena Allah, bukan karena yang lain. Afwan akhi, saya nggak jadi datang, ada begini-begini. Alhamdulillah, Allah yang telah mengatur segala urusan. Semoga antum dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum gimana? Alhamdulillah, hari ini saya punya banyak rezeki. Bisa makan durian, bisa makan kurma. Luar biasa. Masya Allah. Saya berapa waktu lalu di Pontianak, Ustaz. Begitu di Pontianak mau pulang, qadarullah hujan. Banjir. Kemudian afronnya bandara itu tertutup. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ribuan orang nggak bisa terbang, Pak. Sampaikan pada kami, Ustaz, ini nggak bisa terbang. Ya memang, saya juga nggak bisa terbang. Alhamdulillah. Kita harus tinggal di Pontianak semalam. Alhamdulillah, saya bilang. Kami tinggal di hotel itu, tiba-tiba datang orang pada marah-marah. Kenapa nggak bisa begini? Kenapa nggak bisa begitu? Masya Allah, saya katakan perhatikanlah bagaimana kita merespon sesuatu. Toh mereka marah-marah pun tidak akan menjadikan pesawat bisa terbang. Justru kita diberikan rahmat oleh Allah, tidak memaksakan yang membuat kita bisa celaka. Lalu besoknya Allahu Akbar, ternyata rahmat Allah luar biasa. Ketika nggak jadi terbang itulah kami diajak makan kepiting luar biasa. Ada udang besar yang tidak kami pernah temukan sebelumnya. Makan di atas kapal yang mengambang di sungai yang luar biasa, jalan kanan kiri. Saya katakan pada teman-teman, kalau mereka semua yang marah-marah disampaikan pada mereka, tertahan itu karena supaya dibawa makan kepiting, makan udang dan jalan di atas kapal di atas sungai yang indah ini, niscaya semua orang tidak akan terbang pada saat itu. Nikmat. Ihsan, itulah ihsan. Kalau kita kumpulkan tayyib, khair, ma'ruf, ihsan, maka menjadilah nama yang kelima, namanya salih. Salih. Karena itulah setiap orang tua bahkan sejak di kandungannya, ibunda, ayahandanya bermohon kepada Allah dengan nama yang kelima ini. Quran surah ke-7 ayat 189. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. Tatkala berhubunganlah suami istri sampai istrinya mengandung, kandungan lemah sampai berat, miring kanan susah, kiri susah, dalam keadaan itulah kemudian keduanya berdoa kepada Allah. Apa doanya? Duhai Allah, di balik rasa sakit yang tengah dialami istriku ini, duhai Allah, di balik perjuangan yang tengah aku hadapi ini, mohon kiranya Engkau ganti dengan anugerah terlahirnya anak yang soleh. Maka kami bersyukur kepadamu kalau itu terjadi ya Rabb. Tidak ada rasa dalam semua derita yang kami alami pada saat ini. Salih. Silahkan antum merasakan. Teman-teman, saya belum pernah temukan ada orang tua yang berdoa selain dengan nama yang kelima ini. Silahkan cek. Ya Allah, mohon hadirkan anak hamba menjadi anak yang thayyib. Nggak ada. Ya Allah, jadikan ya Allah anak saya Anissa sebagai anak yang khair. Nggak ada.
salih, salih. Mengumpulkan 4 sifat menjadi nama yang kelima. Alhamdulillah, silahkan cari di Bekasi. Nggak ada gabungan antara Abdullah dengan Saleh. Nggak ketemu. Silahkan cari di Jakarta. Sulit menemukan Abdullah dengan Saleh. Tapi antum di Malang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 2 sifat sekaligus yang rinciannya tadi telah saya sampaikan. Anugerah bagi Kota Malang mendapatkan ustaz seperti sahabat kami, Ustaz Abdullah Saleh Hadrami. Maka saya berikan gambaran pada teman-teman di Malang, ambil ilmu beliau dan dapatkan bagian dari kemuliaannya. Insya Allah memberikan rahmat bagi antum semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doakan beliau supaya ikhlas dalam perjuangannya, ikhlas dalam dakwahnya. Karena bagian dari termasuk hal yang baik menurut saya untuk saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Beliau termasuk salafi perjuangan, ya. Jadi berjuang untuk menegakkan nilai-nilai salaf yang baik yang kembali pada tuntunan Al-Quran dan Sunnah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.